Undangan yang membawa petaka. Di sebuah kota kecil yang tenang, Rio dan Della merencanakan pernikahan mereka dengan penuh antusiasme. Keduanya sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun dan merasa kini adalah waktu yang tepat untuk mengikat janji suci. Rio, seorang pemuda yang giat dan penuh harapan, baru saja memulai usaha UMKM-nya, menjual kerajinan tangan yang dibuatnya sendiri. Della, gadis yang cantik dan cerdas, mendukung setiap langkah yang diambil Rio. Setelah menetapkan tanggal pernikahan, mereka mulai menyebarkan undangan. Rio merasa sangat bersemangat dan berharap pernikahan ini akan membawa keberuntungan serta kesuksesan bagi usaha mereka. Namun, saat Rio menyebarkan undangan, Faisal, sahabat dekat Rio, mulai merasakan keanehan. Dia melihat sosok hitam besar mengintai di balik pohon saat Rio berjalan menyebarkan undangan. Faisal merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak ingin menakut-nakuti sahabatnya. Setelah menyebarkan undangan, Rio meluangkan waktu untuk bersantai. Namun, Faisal terus merasa cemas. Dia menghubungi Rio dan berkata, "Rio, aku merasa ada yang aneh setelah kamu menyebarkan undangan itu. Berhati-hatilah." Rio hanya tertawa dan menjawab, "Ah, itu hanya perasaanmu saja, Faisal. Semua akan baik-baik saja. Ini hari bahagia kami, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, saat Rio keluar rumah keesokan harinya, sebuah kejadian aneh terjadi. Dia nyaris mengalami kecelakaan saat mobilnya tiba-tiba kehilangan kendali. Dengan refleks yang cepat, Rio berhasil menghindari tiang listrik, tetapi dia merasa ada sesuatu yang menahannya, seolah ada kekuatan gelap yang ingin menghalangi langkahnya. Perasaan aneh itu terus menghantuinya, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Hari pernikahan tiba dengan gegap gempita. Semua tamu berkumpul, dan suasana terasa bahagia. Namun, Faisal dan Pak Hasan, seorang ustadz yang diundang, merasakan aura negatif yang menyelimuti pasangan itu. Saat melihat wajah Rio dan Della, Faisal melihat palet warna yang tidak biasa di wajah mereka, seolah mereka sedang berada di ambang kesedihan yang dalam. "Ada yang tidak beres," bisik Faisal kepada Pak Hasan. Pak Hasan, yang dikenal sebagai figur spiritual di komunitas, mengangguk. "Aku merasakan hal yang sama. Kita harus menjaga mereka. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam mereka." Suasana resepsi berlangsung meriah, tetapi Faisal tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. Dia terus memantau Rio dan Della, tetapi pasangan itu tampak terperangkap dalam kebahagiaan yang semu. Ketika malam tiba, kegembiraan berubah menjadi kengerian. Suara tawa dan musik berganti menjadi bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Saat Rio dan Della memasuki kamar mereka untuk malam pertama, atmosfer romantis segera berubah. Rio yang sebelumnya tampak normal, tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Matanya mulai kosong, dan dia berteriak seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Della yang ketakutan berusaha menenangkan suaminya, tetapi dia tidak bisa. "Rio, ada apa?" teriak Della, cemas dan bingung. Tanpa peringatan, Rio mulai kerasukan. Dia mendekati Della dengan tatapan menyeramkan, seolah menginginkan sesuatu yang jauh di luar batas kemanusiaan. Della berusaha melawan, tetapi Rio yang kerasukan seolah tidak mendengar jeritan dan tangisnya. Dalam keadaan panik, Della berteriak meminta bantuan. Orang tua Della merasakan ada yang tidak beres dan segera mendobrak pintu kamar. Ketika mereka masuk, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Rio, dalam keadaan kerasukan, melawan mereka yang berusaha menyelamatkan Della. Terjadi pertikaian yang menakutkan, suara teriakan dan benturan memenuhi udara malam. Setelah perjuangan yang sengit, Rio akhirnya terjatuh ke lantai dan pingsan. Della tergeletak lemah, terluka dan ketakutan. Dengan cepat, orang tua Della memanggil ambulans dan keduanya dilarikan ke rumah sakit. Di sana, suasana semakin mencekam. Sosok-sosok menyeramkan mulai muncul di sekitar tempat tidur mereka, menanti kesempatan untuk mengambil nyawa yang sudah terperangkap dalam kegelapan. Faisal dan Pak Hasan yang merasa cemas segera datang ke rumah sakit. Mereka merasakan kehadiran energi negatif yang sangat kuat.
Pak Hasan mencoba melakukan doa dan ritual untuk melindungi pasangan itu, tetapi energi jahat itu semakin menguat, menambah rasa takut di hati semua orang yang hadir. Dengan perasaan hancur dan cemas, Faisal menyaksikan sahabatnya terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Di tengah kebingungan dan ketakutan, mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan kegelapan yang mengancam Rio dan Della semakin mendekat. Bab pertama ini ditutup dengan ketegangan yang semakin meningkat, saat semua orang berdoa dan berharap agar pasangan itu bisa selamat dari kegelapan yang mengintai. Malam pertama yang mengerikan. Setelah resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidup mereka, Rio dan Della melangkah memasuki kamar yang telah dihias indah untuk malam pertama mereka. Namun, suasana romantis yang seharusnya menyelimuti mereka justru terasa menakutkan. Della, dengan gaun pengantin yang anggun, merasa cemas melihat perubahan pada wajah Rio. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam semakin larut, dan saat keduanya duduk di tepi tempat tidur, Rio tiba-tiba terdiam. Matanya kosong, seolah ia sedang berada di tempat yang jauh. Della mencoba berbicara kepadanya, tetapi Rio tidak memberikan respons. Ketika Della menyentuh lengan Rio, dia merasakan suhu tubuhnya sangat dingin, dan seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang gelap dan menakutkan. Rio, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Tanya Della penuh kekhawatiran. Namun, Rio tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai bergetar, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, Rio berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Della, jangan pergi. Suara itu terdengar keras dan menggetarkan dinding kamar. Della mundur ketakutan, dan saat itu dia menyadari bahwa suaminya telah kerasukan. Rio, yang dulunya penuh cinta, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Della berusaha menjauh, tetapi Rio, dalam keadaan kerasukan, menariknya kembali. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Rio, tolong, kamu harus kembali. Teriak Della dengan penuh harapan. Namun, Rio terjatuh ke lantai, terhuyung-huyung seperti sedang berjuang melawan kekuatan yang menguasainya. Hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya, Della mulai menangis. Dia berusaha mengingat momen-momen bahagia mereka, berharap Rio akan kembali ke dirinya yang dulu. Namun, sosok yang kini menguasai Rio semakin menguat. Dia mendekati Della dengan tatapan tajam, seolah ingin mengklaimnya sebagai miliknya. Ketika Della berteriak meminta bantuan, orang tua Della yang mendengar teriakan putrinya segera mendobrak pintu. Saat mereka masuk, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Rio terjatuh di lantai, berjuang melawan kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Della tergeletak di sudut kamar, ketakutan dan berlumuran air mata. Rio, Della, apa yang terjadi? Teriak ayah Della, panik. Mereka berlari menuju putri mereka dan berusaha membantu, tetapi Rio berbalik dan menyerang. Dalam keadaan kerasukan, dia mengeluarkan tenaga yang tidak biasa, dan orang tua Della terpaksa menghindar. Della, yang semakin ketakutan, berusaha berdiri tetapi tubuhnya terasa lemah. Dia memohon kepada Rio, kembali, sayang. Ini aku, Della. Namun, Rio tidak mendengar. Dia terus berteriak dan berusaha melawan orang tua Della, seolah ada sesuatu yang sangat berharga yang ingin diambil. Dalam kekacauan itu, Pak Hasan, yang sudah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, bergegas menuju kamar. Dia melihat situasi yang mengerikan dan segera menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rio. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Hasan mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci, berusaha mengusir roh jahat yang menguasai Rio. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Keluarlah dari tubuhnya, teriak Pak Hasan dengan penuh keyakinan. Namun, meski doa-doanya kuat, sosok dalam diri Rio semakin menggila, seolah menantang kekuatan spiritual yang ada. Setelah beberapa saat berjuang, Rio tiba-tiba terhuyung dan terjatuh. Dia terbangun seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Matanya kembali normal, dan dia merasa bingung dengan apa yang terjadi.
Della segera melangkah mendekat, berusaha menjelaskan, tetapi Rio tampak lemah dan tidak dapat memahami situasi. Rio, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Della bertanya dengan penuh rasa cemas, sambil memeluk suaminya yang kini tampak kebingungan. Namun, saat mereka berusaha untuk tenang, sosok hitam yang mengawasi dari sudut ruangan mulai mendekat. Della merasakan hawa dingin yang menyelimuti kamar, dan sosok itu tampak semakin jelas. Dia tidak bisa menggambarkan wajahnya, tetapi aura gelapnya sangat menakutkan. Rio, yang masih dalam keadaan lemah, berusaha berdiri, tetapi dia tidak bisa. Tubuhnya terasa sangat berat, dan dia merasakan kehadiran yang mengancam. Saat sosok itu mulai mendekat, Della berteriak, "Jangan datang ke sini. Pergi dari kami." Tetapi teriakan itu hanya menambah kekacauan. Akhirnya, saat sosok itu hampir mencapai mereka, Della dan Rio terjatuh ke lantai, berjuang melawan rasa takut yang menyelubungi mereka. Dalam kegelapan yang semakin menguat, keduanya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dengan mata yang penuh ketakutan, mereka menyadari bahwa malam pertama yang seharusnya menjadi indah telah berubah menjadi kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan. Di tengah kekacauan itu, Della merasa bahwa mereka tidak sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka, dan kegelapan itu semakin mendekat. Ketika mata mereka saling bertemu, mereka tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk mengatasi kegelapan yang mengancam kehidupan mereka. Bab kedua ini berakhir dengan ketegangan yang mencekam, saat setiap detik terasa seperti pertarungan antara kehidupan dan kematian. Kengerian di rumah sakit. Kegelapan malam menyelimuti kota kecil itu saat ambulans membawa Rio dan Della ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Della terbaring tak berdaya, sementara Rio, yang baru saja sadar dari kerasukan, berusaha mengingat apa yang terjadi. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Dia berusaha meraih tangan Della, tetapi suasana dalam ambulans terasa mencekam. Sosok-sosok gelap seolah mengintai dari sudut-sudut pandang mereka, menambah rasa ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka. Setibanya di rumah sakit, para perawat segera membawa mereka ke ruang gawat darurat. Keluarga Della sudah menunggu dengan wajah cemas. Pak Hasan, yang ikut serta, segera merasakan aura negatif yang mengelilingi pasangan itu. Dia berdoa dalam hati, berharap agar kekuatan jahat yang mengancam Rio dan Della segera pergi. Setelah beberapa menit, dokter mulai menangani Della. Dia mengalami pendarahan hebat akibat trauma yang dialaminya. Rio, yang terbaring di tempat tidur sebelah, merasa putus asa. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Della. Setiap kali dia berusaha untuk bangkit, rasa sakitnya semakin menjadi. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, dan sosok-sosok menyeramkan terus menghantuinya. Ketika malam semakin larut, suara bising di rumah sakit mulai mereda. Hanya ada suara mesin-mesin medis yang berfungsi dan langkah kaki staf medis yang berjalan cepat. Namun, suasana sunyi itu segera terganggu ketika Rio merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Dia melihat sosok hitam yang sama, yang sebelumnya mengawasi mereka di kamar pengantin. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan tatapan yang penuh kebencian. "Siapa kamu?" Rio berteriak, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimuti hatinya. Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, sosok itu mulai melangkah maju, mendekat ke arah Rio dengan gerakan lambat. Rio merasakan hawa dingin yang menyengat, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Di sisi lain, Della berjuang untuk sadar. Dalam kegelapan pikirannya, dia melihat gambar-gambar kenangan indah bersama Rio. Namun, setiap kali dia mencoba mengingat kebahagiaan itu, sosok-sosok menakutkan muncul, mengganggu pikirannya. Della berusaha membuka mata, tetapi dia merasa terjebak dalam kegelapan yang pekat. Sementara itu, Pak Hasan merasakan kehadiran energi jahat yang mengelilingi ruang gawat darurat. Dia segera mengeluarkan Al-Quran dari tasnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. "Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan ini. Lindungi hamba-Mu ini dari segala yang tidak baik." Mendengar suara Pak Hasan,
Rio merasa sedikit tenang. Namun, sosok hitam itu semakin mendekat, seolah tidak terpengaruh oleh doa yang dibacakan. Rio berteriak lagi, "Della, aku di sini, tolong bangkitlah." Della, yang masih terbaring lemah, mendengar suaranya dan berusaha untuk merespons. Dia membuka mata dan melihat sosok hitam itu juga. "Rio, apa itu?" Della berteriak, ketakutan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dari pandangan mereka, tetapi aura negatifnya tetap membebani atmosfer di ruangan itu. Sementara perawatan terus dilakukan, Della berjuang melawan rasa sakit dan kehilangan darah. Dia merasa dirinya semakin lemah. Dalam keadaan yang sangat sulit, dia teringat pada nasihat ibunya tentang kekuatan doa dan iman. Dengan sisa-sisa tenaganya, Della berdoa dalam hati, berharap agar mereka berdua bisa selamat dari kegelapan ini. Sementara itu, Faisal, yang tidak bisa berdiam diri, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada sahabatnya. Dia mulai menggali informasi tentang bos Rio dan ritual pesugihan yang mungkin telah menyebabkan semua ini. Faisal merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan atau kecelakaan. Dia percaya bahwa ada kekuatan jahat yang terlibat, dan dia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Kembali ke rumah sakit, saat malam semakin larut, suasana semakin tegang. Rio mendengar suara-suara aneh di luar ruang gawat darurat, bisikan-bisikan yang seolah memanggilnya. "Rio, Rio," suara itu bergetar dalam kegelapan. Setiap kali dia mencoba untuk bangkit dan melihat lebih dekat, sosok hitam itu muncul kembali, menatapnya dengan tajam. Rio merasa terjebak dalam permainan kejam. Dia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan hanya tentang dirinya dan Della, tetapi juga tentang semua orang yang terlibat dalam praktik pesugihan yang mungkin telah mengorbankan mereka. Dengan tekad yang baru, dia berusaha untuk melawan rasa ketakutan yang menggerogoti dirinya. "Ya Allah, tolong aku. Tolong kami." Rio berteriak dalam hati, berharap ada pertolongan yang datang. Dia ingin kembali kepada Della, ingin melindunginya dari kegelapan yang mengancam. Dalam kekacauan dan ketegangan, Della mendengar suara Rio dan berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Akhirnya, saat fajar menyingsing, suasana di rumah sakit mulai berubah. Cahaya lembut memasuki ruang gawat darurat, tetapi kegelapan yang menghantui mereka belum sepenuhnya sirna. Rio dan Della masih berjuang melawan kegelapan yang mengancam hidup mereka. Dengan harapan yang tersisa dan keyakinan bahwa mereka bisa melawan, mereka berdua bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Penelusuran kebenaran. Setelah kejadian mengerikan di rumah sakit, Faisal merasa hancur. Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan sahabatnya, Rio, dan Della yang terjebak dalam kegelapan masih menghantuinya. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap kali menutup mata, dia melihat wajah-wajah ketakutan dari pasangan pengantin yang seharusnya berbahagia itu. Faisal tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Bersama Pak Hasan, Faisal mulai melakukan penyelidikan. Mereka berdua pergi ke rumah Rio, yang kini kosong dan sunyi. Suasana di dalamnya sangat berbeda dari sebelumnya, tidak ada lagi tawa dan kebahagiaan. Faisal merasakan aura berat di dalam rumah itu, dan dia merasa tertekan. "Rio selalu bercerita tentang bosnya," kata Faisal kepada Pak Hasan. "Aku rasa kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang orang itu. Ada sesuatu yang tidak beres." Mereka mencari informasi di internet, mencoba menemukan jejak bos Rio yang dikenal memiliki bisnis besar di kota itu. Dengan sedikit usaha, mereka menemukan beberapa artikel tentang praktik bisnis yang tidak etis dan rumor tentang pesugihan. Faisal semakin yakin bahwa ada hubungan antara bos Rio dan kegelapan yang mengancam sahabatnya. "Ini dia," kata Faisal, menunjuk ke layar komputer. "Bosnya, Andi, dikenal memiliki kekayaan yang melimpah dan banyak orang yang menghilang setelah berurusan dengannya." Pak Hasan mengangguk, "Kita perlu berbicara dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan Andi. Mungkin mereka bisa memberitahu kita lebih banyak tentang praktik bisnisnya."
Mereka pergi ke tempat-tempat di mana Andi sering beroperasi, bertanya kepada para pedagang UMKM lainnya. Banyak dari mereka yang takut untuk berbicara, tetapi beberapa di antaranya akhirnya membuka diri. Mereka bercerita tentang bagaimana Andi menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia terlibat dalam praktik pesugihan. Tapi kami tidak berani melawan, kata salah satu pedagang dengan suara bergetar. Banyak orang yang hilang setelah berurusan dengannya. Kami semua tahu, tapi takut untuk berbicara. Faisal merasa marah dan putus asa. Dia tidak bisa membayangkan sahabatnya terjebak dalam situasi yang mengerikan ini. Dengan tekad yang semakin bulat, dia dan Pak Hasan melanjutkan pencarian mereka. Mereka pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Andi dan akhirnya menemukan sebuah lokasi yang tampak mencurigakan di pinggiran kota, sebuah bangunan tua yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan tampak sepi. Ini mungkin tempat yang kita cari, kata Pak Hasan. Kita harus hati-hati. Mereka memasuki area tersebut dan menemukan beberapa simbol aneh di dinding, yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah digunakan untuk praktik ritual. Saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka mendengar suara-suara aneh yang menggema di sekitar mereka. Suara itu terdengar seperti jeritan dan bisikan, menambah ketegangan di dalam diri mereka. Di dalam bangunan, mereka menemukan altar kecil yang diatur dengan berbagai benda aneh, termasuk foto-foto orang yang hilang dan benda-benda pribadi lainnya. Faisal merasa mual melihat semua itu. Ini mengerikan. Mereka benar-benar melakukan ritual di sini, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Hasan berusaha untuk tetap tenang. Kita harus berdoa dan meminta perlindungan. Ini adalah tempat yang penuh dengan energi jahat. Di tengah kekacauan, mereka menemukan buku tua yang berisi catatan tentang ritual pesugihan. Saat Faisal membuka halaman-halaman buku itu, dia membaca tentang bagaimana seseorang bisa mencapai kekayaan dengan mengorbankan orang yang mereka cintai. Hatinya terasa hancur saat dia menyadari bahwa Rio mungkin telah terjebak dalam permainan jahat ini. Faisal, kita harus menghentikan semua ini, kata Pak Hasan dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengorbankan orang lain. Kita harus memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi. Faisal mengangguk, tetapi dia merasa beban berat di dadanya. Dia tidak hanya harus menyelamatkan sahabatnya, tetapi juga harus melindungi orang lain dari nasib yang sama. Dengan keputusan yang bulat, mereka meninggalkan tempat itu dan bertekad untuk membeberkan kebenaran. Kembali ke kota, Faisal dan Pak Hasan mulai mengumpulkan bukti dan berbicara dengan lebih banyak orang. Mereka mengorganisir sebuah pertemuan di balai kota untuk membagikan informasi tentang Andi dan praktik pesugihan yang mengerikan. Kita harus bersatu. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan jahat menguasai kita, seru Faisal di depan kerumunan. Di tengah perjuangan mereka, Faisal tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menghinggapi pikirannya. Dia merasa seolah telah mengabaikan peringatan tentang bahaya yang mengintai sahabatnya. Setiap kali memikirkan Rio dan Della, hatinya terasa berat. Dia bertekad untuk memperbaiki kesalahan itu. Namun, saat malam tiba, Faisal kembali terbangun oleh mimpi buruk. Dia melihat Rio dan Della terjebak dalam kegelapan, berjuang melawan sosok-sosok menyeramkan. Dalam mimpinya, sosok hitam itu kembali muncul, menatapnya dengan penuh kebencian. Dia merasa terjebak, seolah kegelapan itu ingin menariknya ke dalam. Dengan tekad yang semakin kuat, Faisal berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan sahabatnya terjebak selamanya. Dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan Rio dan Della, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Penyesalan yang tak terhindarkan. Malam semakin larut ketika Faisal dan Pak Hasan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa semua usaha mereka untuk mengungkap kebenaran tentang bos Rio, Andi, dan praktik pesugihan yang mengerikan harus segera dilakukan. Waktu tidak berpihak kepada mereka, dan setiap detik terasa seperti pertarungan melawan waktu. Faisal merasa tekanan di dadanya semakin berat, terutama saat memikirkan kondisi sahabatnya yang terbaring lemah di rumah sakit.
Faisal dan Pak Hasan memutuskan untuk kembali ke rumah sakit untuk melihat Rio dan Della, berharap mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada mereka. Setiba di sana, suasana di ruang gawat darurat tampak sunyi. Hanya suara mesin-mesin medis yang berdengung dan langkah kaki perawat yang berlalu lalang. Faisal merasa jantungnya berdegup kencang saat memasuki ruang tempat Rio dan Della dirawat. Saat mereka masuk, mereka menemukan Della terbaring di ranjang, masih dalam keadaan lemah. Wajahnya pucat, tetapi dia tampak sedikit lebih tenang. Rio berada di ranjang sebelahnya, tampak tidak berdaya. Faisal dan Pak Hasan mendekati mereka dengan hati-hati. "Rio, Della, kami di sini," kata Faisal dengan suara lembut, berusaha memberi semangat. Della membuka matanya perlahan dan melihat Faisal. "Faisal, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara serak. "Kami berusaha mencari tahu tentang bosmu, Andi," jawab Faisal. "Kami ingin membantu kalian." Sementara itu, Rio terbangun, tetapi matanya masih tampak kosong. Dia berjuang untuk berbicara. "Faisal, aku merasa ada yang salah. Ada sesuatu yang menunggu kami," katanya dengan suara lemah. Della menggenggam tangan Rio, "Kita harus berjuang, sayang. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil kita." Pak Hasan memejamkan mata, berdoa untuk mereka berdua. "Kita akan mencari cara untuk melawan kekuatan jahat ini. Kita tidak sendirian." Setelah beberapa saat, Faisal mengajak Della dan Rio untuk berbicara lebih dalam tentang apa yang mereka alami. "Apakah kalian ingat apa yang terjadi sebelum pernikahan? Apakah ada yang aneh?" tanya Faisal. Della menatap Rio. "Aku ingat, setelah undangan disebar, aku merasa ada yang mengawasi kita. Rasanya sangat menakutkan." Rio mengangguk. "Ya, aku juga merasakannya." Sejak saat itu, semua perasaan bahagia itu perlahan-lahan menghilang. Seolah ada sesuatu yang ingin menghancurkan segalanya. Faisal menggigit bibirnya. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Andi. Dia pasti terlibat dalam semua ini." Setelah berbincang-bincang, mereka berempat sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Andi dan praktik pesugihan yang dilakukannya. Namun, saat mereka berdiskusi, suasana di ruang gawat darurat tiba-tiba terasa mencekam. Suara bisikan halus mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikiran mereka. "Faisal, dengar itu." Della berbisik, ketakutan. Faisal menegakkan telinga. "Ya, apa itu?" Dia merasa jantungnya berdegup kencang. Suara itu semakin keras, membentuk kata-kata yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, sosok hitam itu muncul di sudut ruangan, menatap mereka dengan tajam. Faisal merasa seolah-olah jiwanya terperangkap dalam tatapan sosok itu. "Kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka," suara itu menggema di dalam kepalanya. Rio dan Della terkejut melihat sosok itu. "Apa yang kau inginkan?" teriak Rio, berusaha melawan rasa takutnya. Sosok itu tidak menjawab, tetapi kehadirannya menambah ketegangan di ruangan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan ketakutan yang mendalam di hati mereka. "Ini tidak baik," kata Pak Hasan, tampak khawatir. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat." Faisal, yang merasa putus asa, tiba-tiba teringat akan buku yang mereka temukan di tempat Andi. "Kita harus kembali ke tempat itu. Mungkin ada cara untuk menghentikannya," katanya dengan tekad. Mereka sepakat untuk kembali ke tempat ritual, berharap bisa menemukan petunjuk tentang cara mengusir kekuatan jahat yang telah mengancam hidup mereka. Dalam perjalanan ke sana, Faisal merasa terjebak dalam rasa bersalah. Dia merasa seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk melindungi sahabat-sahabatnya. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Mereka memasuki bangunan tua itu, mencari-cari petunjuk lebih lanjut. Di dalam, mereka menemukan altar yang sama, tetapi kali ini terlihat lebih gelap dan menakutkan. "Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya," kata Pak Hasan, berusaha tetap tenang. Faisal mencari-cari informasi di buku yang mereka temukan sebelumnya.
Saat dia membaca ayat-ayat yang terkait dengan ritual pesugihan, sebuah suara menggema di dalam kepalanya, "Kau tidak akan bisa menghentikanku. Mereka adalah milikku sekarang." Ketakutan menyelimuti Faisal. "Tidak, kami tidak akan membiarkanmu mengambil mereka," teriaknya. Saat mereka berusaha untuk berdoa dan melakukan ritual untuk melawan kekuatan itu, suasana semakin menegangkan. Sosok hitam itu muncul kembali, tetapi kali ini membawa serta sosok-sosok lain yang tampak terperangkap dalam kegelapan. Mereka semua berteriak, meminta pertolongan, menambah rasa putus asa di dalam diri Faisal. "Ini semua salahku," bisik Faisal, merasakan penyesalan yang mendalam. Dia merasa bertanggung jawab atas nasib Rio dan Della, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Dengan semangat yang tersisa, Faisal dan Pak Hasan melanjutkan usaha mereka untuk mengusir kekuatan jahat. Dalam setiap doa yang mereka panjatkan, Faisal merasa ada harapan yang mulai membara. Dia tidak akan membiarkan sahabatnya terjebak dalam kegelapan selamanya. Dalam pertarungan yang melelahkan dan menegangkan, akhirnya Faisal menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan. Dia berteriak, "Kami akan melawanmu. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil mereka." Dengan tekad dan harapan, mereka berdua bersatu dalam doa, berusaha mengusir kegelapan yang mengancam. Di tengah pertarungan itu, Faisal menyadari bahwa penyesalan tidak akan membawa mereka kemana-mana. Yang penting adalah berjuang untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi orang-orang yang mereka cintai.